Siapa Imam Asy-Syafi'i? Bagaimana pendapat para ulama tentang beliau? Apa saja nasihat beliau yang terkenal? Dan bagaimana beliau meninggal? Insya Allah akan kita bahas pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya untuk Allah yang Maha Tinggi. Semoga salam dan rahmat tercurah kepada Nabi Muhammad serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Profil yang kita bicarakan ini sangat terkenal dan reputasinya tak perlu dipertanyakan. Banyak ayat Al-Quran yang menggambarkan keutamaan beliau, baik secara pribadi maupun dalam konteks umum. Beliau adalah seorang imam yang berani dan gagah berani, pembela sunnah dan penentang bid'ah. Beliau lahir di Gaza, sebuah kota di tengah-tengah wilayah Syam di antara Mesir dan Palestina Selatan, pada tahun 150 Hijriah, tepatnya pada bulan Rajab. Sejak kecil, kecerdasan dan daya hafalnya sangat menonjol. Beliau mengisahkan, "Saya berada di tempat para penulis kitab, dan saya mendengar seorang guru mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada anak-anak kecil. Saya langsung bisa menghafalnya. Sebelum guru itu selesai menuliskan ayat-ayat untuk mereka, saya sudah menghafal semuanya. Suatu hari, guru tersebut berkata kepada saya, 'Tidak halal bagiku untuk menghalangi kemajuanmu sedikit pun.' Dan sejak itu, saya terus berada dalam kondisi seperti itu hingga mampu menghafal Al-Quran saat berusia 7 tahun. Beliau tumbuh dalam keadaan yatim piatu dan diasuh oleh ibunya. Khawatir akan masa depannya, ibunya membawa beliau berhijrah ke Mekkah, di mana beliau belajar bahasa Arab dan syair. Kemudian, beliau memiliki minat yang besar dalam ilmu fikih, yang pada zamannya sering diabaikan oleh kebanyakan orang. Beliau menulis banyak karya besar dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk fikih, usul fikih, nasab, dan adab, serta tulisan-tulisan lainnya. Beliau adalah seorang imam terkemuka yang bernama Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abd bin Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Beliau adalah seorang ahli ilmu pada zamannya, pembela sunnah dan ahli fikih umat ini. Beliau dikenal dengan gelar Abu Abdillah Al-Quraisy, Al-Muttalibi Asy-Syafi'i Al-Makki Al-Ghazi. Beliau memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah SAW, terhubung melalui anak pamannya karena Al-Muttalib adalah saudara dari Hashim, ayah dari Abdul Muttalib. Beliau memiliki kulit putih, tubuh tinggi, wajahnya yang gagah dan dihormati. Kemudian beliau menggunakan semir dengan pohon pacar untuk menyelisihi orang-orang Syiah. Para ulama memberikan banyak pujian untuk Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata tentang beliau, "Tidak ada seorang pun yang memegang alat tulis atau pena yang tidak memberikan andil bagi Imam Asy-Syafi'i. Jika bukan karena Syafi'i, kami tidak akan memiliki pengetahuan tentang fikih hadis. Ilmu fikih adalah seperti terkunci bagi orang-orangnya, hingga Allah membukakannya melalui Syafi'i." Imam Ahmad juga sering mendoakan Syafi'i dalam sholatnya selama hampir 40 tahun. Beliau berkata ketika mendengar sebuah hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mengutus bagi umat ini pada setiap akhir 100 tahun seseorang yang akan memperbaharui agamanya." Kemudian Imam Ahmad menyatakan, Umar bin Abdul Aziz adalah pembaharu pada akhir 100 tahun pertama, dan Asy-Syafi'i pada akhir 100 tahun kedua. Kemudian pujian dari Daud bin Ali Ad-Dahiri. Dalam kitabnya yang mengumpulkan manaqib Imam Asy-Syafi'i menyatakan, Imam Syafi'i memiliki banyak keutamaan yang tidak dimiliki oleh ulama lain.
mulai dari keturunannya yang mulia, kebenaran dalam agama dan akidah, kedermawanan jiwa, pengetahuan tentang hadis yang sahih maupun yang lemah, pengetahuan tentang nasik yang menggantikan dan mansuk yang ditiadakan, hafalannya tentang Al-Quran dan Sunnah, serta sejarah para khalifah. Beliau juga baik dalam menulis, baik dalam hubungan dengan teman dan murid, seperti Ahmad bin Hambal, serta dalam sikap zuhud dan waroknya, serta konsistennya dalam mengikuti sunnah. Imam Asy-Syafi'i pernah menyampaikan, ilmu terbagi menjadi dua macam, ilmu agama yaitu ilmu fikih, dan ilmu dunia yaitu ilmu kedokteran. Selain itu, ilmu seperti syair dan ilmu yang tidak terkait agama itu sia-sia dan tidak berguna. Ia juga menyampaikan pesan melalui bait syair berikut. Beliau juga mewanti-wanti pada pengikutnya dengan berkata, apabila engkau jumpai ada hadis sahih, maka itulah mazhabku. Dan apabila ada hadis sahih, maka lemparkanlah pendapatku ke tembok. Al-Muzni mengisahkan tentangnya, aku berkunjung pada Imam Syafi'i saat beliau sedang sakit yang mengantarkan pada kematiannya. Aku tanyakan padanya, wahai Abu Abdillah, bagaimana kabarmu? Beliau mengangkat kepala lalu berkata, kabarku yang akan segera meninggal dunia dan berpisah dengan para sahabatku, bertemu dengan amal jelek yang aku perbuat, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aku akan kembali. Sedang diriku tidak tahu kemana ruhku dibawa, apakah ke surga, maka aku ucapkan selamat padanya, atau ke neraka, maka aku pun bersedih dengannya. Beliau meninggal di Mesir, tepatnya pada hari Kamis. Ada yang mengatakan hari Jumat pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah, dengan usia 54 tahun. Begitu mulia kedudukannya dan semoga surga sebagai tempat kembalinya. Berkata Rabi bin Sulaiman, aku melihat Imam Asy-Syafi'i setelah kematian beliau dalam mimpiku. Aku pun bertanya padanya, wahai Abu Abdillah, apa yang diperbuat Allah Subhanahu wa Ta'ala denganmu? Dia menjawab, mendudukan diriku di atas kursi yang terbuat dari emas dan menaburkan di sekelilingku permata yang halus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Imam Syafi'i dan membalas atas jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan, serta menempatkan diri pada derajat yang tinggi. Akhirnya kita ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau serta para sahabatnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.